Oke, jadi kalau ada yang bertanya efektif mana sih atau bagusan mana thumb glove daripada thumb ring seperti itu kawan-kawan. Jadi Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara peralatan-peralatan yang umum kita pakai dalam panahan itu untuk safety ya, untuk draw, untuk menarik, itu ada beberapa alat atau beberapa pelindung. Di antaranya kalau kita yang memanah menggunakan teknik three finger, ini ada finger tap. Ini umum dipakai untuk kawan-kawan kita yang pemanah recurve atau standar bow like this. Ini menarik dengan three finger seperti ini. Sementara hari ini saya tidak pengen bercerita tentang finger tap, melainkan tentang thumb ring atau thumb glove. Oke. Sini saya ada dua buah jenis alat pelindung ya untuk jempol. Bagi teman-teman yang menggunakan teknik thumb draw, ini namanya thumb glove dari berbahan kulit. Thumb glove itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesianya pelindung jempol, sarung jempol gitu kan. Ini terbuat dari bahan kulit. Ini juga umum dipakai untuk melindungi jempol kita ketika memanah dengan menggunakan teknik thumb draw. Kemudian lagi ini thumb ring, saya punya 3 thumb ring. Ini dari jati, kayu jati ya maksudnya, ini kayu jati. Ini dari horn atau tanduk, tidak finishingnya ala kadarnya karena saya sangat bosan kalau untuk mengamplas sampai halus, itu saya bosan sekali. Ini tanduk horn, ini juga dari tanduk, juga dengan finishing yang ala kadarnya, yang penting fungsional, karena saya sendiri malas kalau untuk ngamplas sampai halus, karena saya juga tidak untuk dijual juga ya, jadi tidak perlu good looking juga, tidak perlu tampak cantik juga ini thumb ringnya. Oke, ini 3 thumb ring. Kemudian saya punya 1 thumb glove. Ada beberapa sih kemarin thumb glove, tapi ada yang dimintain orang main kesini, terus pulang-pulang karena dia juga mungkin main panahan, minta, dan tinggal 1, ini punya saya. Oke, jadi kalau ada yang bertanya efektif mana sih atau bagusan mana thumb glove daripada thumb ring seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara untuk teman-teman yang pemula ya, baru belajar thumb draw, baru sekali belajar thumb draw, maka penggunaan thumb glove ini akan lebih mudah. Penggunaan thumb glove akan lebih mudah. Sementara untuk thumb ring ini sendiri, kalau yang baru belajar itu dia akan kesusahan, karena thumb ring itu dia akan sedikit muter-muter kan. Juga mereka akan kesusahan mencari tempat untuk menyangkutkan string. Sementara untuk yang pemula, yang baru hendak belajar thumb draw, yang baru memanah tradisional, maka thumb glove adalah pilihan yang tepat untuk belajar. Sementara thumb ring ini sendiri, kalau di level yang mereka sudah khatam ya belajar thumb glove, setidaknya sudah tahu form memanah, sudah tahu setidaknya teknik memanah, bolehlah pindah ke thumb ring seperti ini. Di awal-awal penggunaan thumb ring, walaupun mereka sudah fasih menggunakan thumb glove, walaupun sudah bisa yang memanah thumb draw itu sudah bisa, baik yang menggunakan thumb glove ataupun yang tidak menggunakan pelindung sama sekali, maka di awal-awal ketika mereka pindah ke thumb ring biasanya tetap akan kesulitan. Itu banyak kasus mereka yang ketika pindah ke thumb ring itu tidak mau bersabar dan gagal. Nah, awal-awal dulu saya juga seperti itu. Awal-awal mula pakai thumb glove, kemudian ada guru saya yang beri arahan pakai thumb ring. Saya coba pakai thumb ring, akurasi saya kemana-mana kan. Jadi ketika akurasi kemana-mana saya jenuh, bosan, akhirnya saya pakai thumb glove lagi. Kemudian seketika saya ditegur lagi untuk pakai thumb ring. Oke, saya istiqomah lagi belajar thumb ring sampai akhirnya hari ini insya Allah saya sudah terbiasa menggunakan thumb ring. Tapi untuk yang jenis seperti ini, kalau Turkish thumb ring yang tidak pakai cantolan seperti ini, saya juga masih bingung ya penggunaannya. Tapi untuk thumb ring yang khusus yang saya buat yang seperti ini, insya Allah saya sudah bisa menggunakannya. Oke,
Kemudian untuk fungsi, manfaat dan sebagainya kalau sesuai arahannya ya, umumnya kalau kita yang sudah sama-sama bisa menggunakan tumbling, bisa menggunakan thumb glove, ini kita akan membedakan penggunaan dua pelindung jempol ini tergantung fungsi daripada aktiviti memanah tradisional yang kita lakukan. Tumbling ini biasanya kita gunakan untuk panahan ground atau panahan menzil atau flag shooting, dimana kita bisa menggunakan tumbling ini untuk di setting terlebih dahulu, dipaskan di string, ditarik, membidik, aiming, rilis, seperti itu. Jadi tumbling umumnya digunakan untuk panahan ground, yang mana kita bisa mengatur, punya waktu banyak lah untuk mengatur, menyeting ini tumbling ini sesuai kebutuhan kita sebelum kita pasangkan. Sementara thumb glove ini sendiri umumnya sekarang lebih dipakai kepada panahan dynamic ya, ataupun mungkin panahan fast shooting, pemanah cepat, ataupun juga dalam panahan berkuda. Jadi kita lebih memilih, untuk banyak pemanah lebih memilih menggunakan thumb glove, karena fungsi thumb glove ini pun kalau dia memutar, kalau terjadi apa-apa, ini masih tetap bisa digunakan. Seperti itu. Sementara kalau tumbling teman-teman, misalkan dia terputar seperti ini, kita dalam kecepatan berkuda, tidak bisa, jadi itu menyusahkan sekali kan. Jadi sementara kita tidak sempat untuk menyeting seperti ini terlebih dahulu. Jadi umumnya tumbling dipakai dalam panahan ground, panahan flag shooting atau menzil, yang mana kita bisa santai-santai, atau latihan panahan di rumah yang menghabiskan misalkan 1000 anak panah dalam sehari, seperti itu lebih disarankan untuk menggunakan tumbling yang berbahan keras seperti ini, baik dari kayu atau berbahan tanduk atau berbahan resin dan lain-lain. Banyaklah bahan-bahan dari kreativitas para maker kan. Untuk yang saya pernah, seorang teman itu bilang kalau kita memanah sampai 1000 seharian, kata beliau, thumb glove dari kulit ini jebol, kata dia. Jadi tangan akan sangat sakit, kata dia. Tapi kalau tumbling, karena memang basicnya keras ini, tapi tumbling yang cocok ya, tumbling yang tidak cocok pada akhirnya juga akan menyakiti ibu jari kita. Tapi kalau tumbling yang cocok, walaupun 1000 shoot sehari, insya Allah jempol kita terlindungi, paling ya otot kita lah yang capek narik dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ini hukumnya tidak mutlak ya, jadi ini tidak vonis mutlak, dimana banyak juga kita temui para pemanah berkuda yang menggunakan tumbling. Jadi para pemanah berkuda ini banyak yang menggunakan tumbling juga, tapi memang tumbling yang mereka setting khusus, memang sudah di set gitu loh. Tumblingnya itu cocok sekali dengan jempol mereka, tidak gerak-gerak, jadi memang nempel di situ dan tidak geser-geser. Kadang kalau seperti ini kan kita tidak bisa nembak nih. Jadi kalau dalam panahan ground kita kan bisa setting terlebih dahulu, dipaskan terlebih dahulu. Tapi itu seperti saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan banyak juga pemanah-pemanah berkuda profesional yang menggunakan tumbling dalam aktivitas panahan berkudanya. Atau juga ada juga pemanah yang bisa menggunakan tumbling dalam fast shooting, dalam memanah cepat. Salah satunya saya pernah lihat video itu Lukas Novotny, dia pernah memanah cepat menggunakan tumbling tanduk. Kemudian juga pemanah-pemanah Turki banyak yang menggunakan tumbling dalam panahan cepat. Jadi tergantung tumbling yang dibuat. Kalau tumblingnya itu memang di setting yang bisa untuk nempel terus, itu insya Allah bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kebanyakan tumbling yang beredar di pasaran, itu biasanya tidak akan pas mutlak dengan tangan kita. Dia akan sedikit longgar gitu loh. Jadi akan sangat kesulitan jika kita gunakan dalam panahan berkuda, dalam dynamic archery, dalam fast shooting dan sebagainya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan pemilihan baik thumb glove ataupun tumbling, itu tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk pemula dia akan sangat mudah menggunakan thumb glove seperti ini teman-teman, karena rasanya akan sama saja dengan jempol ibu jari kita. Oke. Sementara kalau untuk orang-orang yang baru mulai tidak mencoba memanah, langsung menggunakan tumbling, dia akan kewalahan. Sementara orang yang sudah katam sendiri memanah dengan thumb glove, kemudian tidak mencoba menggunakan tumbling, itu pun biasanya hasilnya akan kacau. Jadi ini tumbling ya namanya ilmu kan, kita harus belajar dan belajar lagi. Jadi jangan ada bilang susah, saya malas, itu paling malas itu ketemu orang yang disuruh belajar, saya nggak bisa, udah nggak usah pakai tumbling, saya nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi kita harus semangat belajar. Jadi untuk tumbling ini di mana-mana ya, tumbling itu cara pemasangannya seperti ini.
masuknya dari sini, hap, kemudian diputar, kemudian dia akan nyangkut teman-teman, dia tidak akan bisa lepas. Oke, like this. Jadi untuk membukanya juga seperti itu, diputar, hap, baru bisa. Oke, itu semua tumbling fungsinya seperti itu, karena lubangnya ini tidak sama ya, dia yang kesini lebih panjang, yang kini kesini lebih pendek. Ini juga masukannya dimiringkan seperti ini, tap, kemudian diputar, kemudian dia akan nyangkut. Oke, itu untuk perbedaan tumbling dan thumb glove itu sendiri. Jadi tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa, silakan disesuaikan dengan kebutuhan, karena setiap alat itu ya tergantung kebiasaan kita juga. Beberapa pemanah bahkan tidak menggunakan pelindung sama sekali. Semisal guru kita Coach Akmal, beliau tidak terbiasa menggunakan tumbling ataupun thumb glove. Beliau terbiasa polosan, tapi string busur beliau akan beliau lilit dengan sejenis lakban agar lebih tebal, sehingga memang dia tidak menarik, dia yang dia akali itu busur bukan jempolnya, seperti itu. Jadi tergantung kebebasan teman-teman mau memilih yang seperti apa, mau string busurnya yang dililit lakban biar tebal, atau menggunakan thumb glove, atau menggunakan tumbling, itu tergantung kebutuhan kita. Kalau saya pribadi, saran saya lebih baik kita bisa menggunakan seluruh kebutuhan tadi, karena kalau dalam panahan ground ya, kalau kita lomba, misalkan kalau kita ikut lomba, misalkan 7 rambahan 9 shoot per rambahan, itu sekitar 56 kali menembak. Itu kalau kita menggunakan glove seperti ini teman-teman, tangan kita, jempol kita akan sangat-sangat sakit, walaupun sebenarnya sudah kapalan. Jadi kalau untuk panahan-panahan yang banyak seperti itu, 56 kali shoot, 100 kali shoot, saran saya belajar menggunakan tumbling seperti ini, karena penggunaan tumbling insya Allah akan sangat nyaman di jempol kita dalam panahan-panahan yang seperti itu. 10 rambahan kadang kan yang memang butuh jempol kita tuh nyaman gitu lah. Maka saran saya menggunakan tumbling. Tapi kalau dalam panahan fast shooting atau dynamic archery atau horseback archery, maka thumb glove itu yang paling efisien. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekian, assalamualaikum.